Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya lah kita bisa tetap beraktivitas, tetap diberi kesehatan. Yang kami hormati Wakil Koordinator Bidang Sarana Prasarana, penanggung jawab kegiatan, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga teman-teman kami dari bidang sarana prasarana. Terima kasih atas waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan koordinasi tentang pelaporan atas bantuan pemerintah untuk fasilitasi program SMKPK di sekolah Bapak Ibu. Izin saya share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat Mbak Nita? Sudah Pak. Sudah ya. Baik Bapak Ibu, ini saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu, khususnya untuk yang baris kedua ya, tentang SMK sektor lainnya. Kalau berdasarkan data ini ya, alhamdulillah untuk sektor lainnya dari 53 penerima bantuan untuk laporan fisik 0% ya, laporan 0% ini sudah 40. Amar, mohon maaf suaranya hilang. Di mute. Screen-nya sudah terlihat Mbak Nita ya? Sudah Pak. Baik Bapak Ibu, ini izin menyampaikan paparan ini. Ya, ini hanya satu slide saja. Kami akan fokus kepada penyampaian data ini ya. Kalau Bapak Ibu melihat di pada row kedua atau baris kedua ini, khususnya untuk yang SMKPK sektor lainnya, ini penerima bantuan tahun ini ada kurang lebih 53 SMK. Alhamdulillah ini sudah 49 SMK yang sudah melaporkan progres 0%. Ya, laporan 0% ini tentunya adalah disampaikan Bapak Ibu kepada kami manakala dananya sudah diterima oleh sekolah. Dan saya bisa pastikan, kami sudah bisa pastikan dari 53 ini pencairan tahap pertama sebesar 70% dari bantuan fisik ini sudah diterima di rekening Bapak Ibu ya. Tetapi mohon perhatian khususnya Bapak Ibu yang memang belum menyampaikan ya, ini kurang lebih ada 4 sekolah. Ini mohon jadi perhatian betul Bapak Ibu ya, karena dana ini sudah beberapa bulan yang lalu kami berikan kepada sekolah Bapak Ibu. Tetapi sampai saat ini 4 sekolah ini belum menyampaikan laporan 0% sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah menerima dana yang 70%. Ya, berdasarkan data kami sudah bisa pastikan ya, karena kami dapat informasi dari bank penyalur bahwa semua SMK ini sudah menerima dananya. Jadi yang 4 ini kami bisa pastikan sudah menerima dananya. Tetapi sampai dengan saat ini belum mengirimkan laporan 0%. Ya, laporan 0% itu apa kurang lebih ini Bapak Ibu, kopi atau soft copy dari rekening tabungan sekolah, rekening sekolah ya, yang membuktikan bahwa dana sudah masuk. Dan dilampirkan juga tentang timeline pekerjaan, dilampirkan juga tim pembangunan, tim perencanaan itu dikirim kepada
kami melalui aplikasi Takola. Jadi mohon perhatian kepada 4 ini untuk menyampaikan laporan 0%, ya. Terus berikutnya untuk yang laporan non fisik ini dari 53 baru 30, ya ini baru 55%. Masih ada 23 SMK lagi yang belum menyampaikan. Mestinya ini bersamaan karena dana fisik dengan dana non fisik itu menjadi satu ya Bapak Ibu. Mestinya laporan 0%-nya juga sudah disampaikan dan kurang lebih hampir sama dengan laporan fisik. Mestinya hanya tinggal menambahkan jadwal pelaksanaan dan tim-tim pengembangan penguatan pembelajaran atau program non fisik di SMKPK, ya. Mohon perhatian juga ini bagi 23 SMK, ya, yang belum menyampaikan laporan 0% terkait dengan non fisiknya. Berikutnya alat, ya. Tentu Bapak Ibu dari 53 ini juga kami berikan bantuan peralatan dan ini MOU-nya memang terpisah antara fisik non fisik dengan MOU alat. Jadi Bapak Ibu tentu memegang atau menandatangani surat perjanjian bantuan pemerintah ini 2 surat perjanjian, yaitu fisik menjadi satu dengan non fisik dan bantuan alat. Ini juga dari bantuan ini kami bisa pastikan dari 53 itu kami sudah transfer semua 70% bantuan peralatannya. Nah, dari data yang kami miliki ini baru 34, masih 19 sekolah yang belum menyampaikan laporan ini. Ya. Ini juga harus menjadi perhatian Bapak Ibu untuk segera menyampaikan laporan. Nah, ini berikutnya laporan 50% terkait fisik. Ini juga menjadi dasar kami untuk mencairkan pencairan tahap kedua atau yang 30% dari dana bantuan. Ya, dari bantuan fisik ini baru 19, ya ini masih jauh lebih kecil lagi, dan masih ada 34 SMK ini yang belum menyampaikan laporan progres 50%. Ya, ini mohon perhatian Bapak Ibu, tentu tahu ya kami ini dibatasi oleh tahun anggaran. Ya, kami ingin mengejar, ya, ingin memenuhi kewajiban kami untuk segera mencairkan yang 30%. Tetapi itu bergantung kepada laporan yang Bapak Ibu sampaikan. Karena di dalam Permen Q nomor 173 yang merupakan perubahan dari Permen Q nomor 168 tentang mekanisme pemberian bantuan pemerintah kepada kementerian dan lembaga kepada satuan pendidikan. Nah, ini tentu kami terikat dengan regulasi itu dan kami juga terikat dengan Dirjen Perbendaharaan tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sampai dengan nanti batas waktu awal November tidak mengirimkan laporan 50% fisik, ya, ini kami bisa pastikan tidak bisa mencairkan yang 30%. Dampaknya apa? Tentu pekerjaan fisik di sekolah Bapak Ibu tidak akan terselesaikan. Apa yang dirugikan tentu peserta didik, ya, masyarakat. Tentu juga akan berdampak kepada sekolah karena ada bangunan yang tidak selesai, bahkan akan berdampak kepada tidak berterimanya masyarakat, dalam ini LSM, ya. Kalau melihat bangunan sudah di akhir tahun kok belum selesai, ya bisa jadi karena anggaran 30%-nya belum kami cairkan. Kenapa? Ya karena belum ada laporan. Ya, dengan adanya laporan yang Bapak Ibu kirimkan itu sebagai bukti kami meyakini bahwa program SMKPK
di sekolah Bapak Ibu berjalan. Jadi kalau tidak ada laporan, bagaimana kami bisa meyakini bahwa program itu berjalan, pembangunan fisiknya sudah progres sekian, tentu kami melihat kepada laporan yang Bapak Ibu kirimkan. Demikian juga laporan non-fisik ini menjadi satu kesatuan tentunya ya. Ini masih 12 SMK yang baru menyampaikan. Ini baru kurang lebih 11% atau 10% dari sekolah penerima bantuan. Masih ada 41 SMK yang belum menyampaikan ya. Nanti berikutnya setelah ini Mbak Nita akan menyampaikan bagaimana mengulangi kembali Bapak Ibu. Karena pedoman pelaporan ini sudah kami berikan penjelasannya pada saat bimbingan teknis, pada saat pasca BIMTEK, ya, dan kami tidak akan bosan-bosannya mengingatkan kembali pada Bapak Ibu, dan setelah ini nanti Mbak Nita akan memberikan penjelasan terkait mekanisme pelaporan. Ya, terus berikutnya untuk laporan alat ini juga semakin sedikit lagi, yaitu masih 11 SMK yang menyampaikan laporan 50% alatnya, masih ada 42 SMK lagi yang belum menyampaikan laporan pelaratannya. Padahal di dalam pedoman itu ya, begitu Bapak Ibu sudah melakukan pemesanan 100% atas alat yang Bapak Ibu ingin adakan, ya dibuktikan dengan surat pesanan atau SPK, itu segera dikirim ke kami, maka kami bisa segera cairkan yang 30%. Ya, mestinya ya kemarin itu begitu Bapak Ibu selesai MOU ya, dan sudah dapat rekomendasi, dan saya yakin semua sudah mendapatkan rekomendasi terkait peralatan yang akan diadakan ya, dan mestinya maksimal itu saya kira 1 bulan setelah bantuan diterima itu sudah bisa mengirimkan bukti surat pesanan atau SPK, dan itu bisa kami cairkan. Tetapi berdasarkan data ini masih 11 SMK, masih ada 42 lagi yang belum menyampaikan laporan progres mengirimkan surat pesanan di Siplak, sehingga kurang lebih masih sekitar 10%-an. Ini masih jauh, sementara timeline waktu kami untuk segera mencairkan kepada Bapak Ibu juga butuh waktu ya, karena kami juga ada administrasi persuratan dan sebagainya yang untuk pencairan. Jadi mohon Bapak Ibu ini menjadi perhatian kita semua ya. Kami tidak bisa sekali lagi mencairkan sisa anggaran itu manakala Bapak Ibu tidak menyampaikan laporan ya. Jadi ini menjadi satu kesatuan ya Bapak Ibu, baik laporan 0% maupun 50% itu menjadi kewajiban Bapak Ibu semua untuk menyampaikan kepada kami. Karena itu bukti nanti juga yang akan kami sampaikan kepada auditor bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan dengan baik dengan bukti-bukti yang telah Bapak Ibu kirimkan di aplikasi Takola ya. Sehingga Bapak Ibu tolong koordinasi lagi dengan tim Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu mohon maaf lalai ya karena kesibukan dan sebagainya, sehingga tidak lagi memonitor tentang kerja tim Bapak Ibu terkait kewajiban yang harus dilakukan oleh sekolah sebagai penerima bantuan. Ini tentu menjadi kinerja Bapak Ibu semua ya, bahwa apa yang kami berikan itu dapat Bapak Ibu laksanakan dengan baik, baik secara output maupun secara administrasi ya. Mohon ini menjadi perhatian Bapak Ibu. Ingat, waktu kita hanya tinggal beberapa minggu, atau boleh dikatakan hanya tinggal hitungan hari kami untuk bisa mencairkan yang 30%. Kami sangat-sangat tidak ingin pekerjaan di sekolah Bapak Ibu terbengkalai. Barang sudah dikirim, kami tidak bisa cairkan yang 30% dan Bapak Ibu tidak bisa membayarkan. Akibatnya apa? Bisa jadi Bapak Ibu dipinalti oleh penyedia. Bisa jadi barang-barang alat-alat yang sudah dikirim itu akan ditarik. Karena kami tidak bisa mencairkan terkait dengan laporan yang menjadi kewajiban Bapak Ibu belum disampaikan kepada kami. Jadi ini mohon menjadi perhatian Bapak Ibu semua.
untuk segera menindaklanjuti ini. Ingat, kami hanya punya waktu dengan hitungan hari untuk bisa menyelesaikan pembayaran yang tahap kedua. Ya, berikutnya terkait dengan alat, ya, kami mengingatkan kembali, jangan Bapak Ibu sekali-sekali mengklik berita acara di Siplah manakala alat yang sudah dikirim belum dicek. Ya, karena Bapak Ibu harus memastikan, tim Bapak Ibu harus memastikan bahwa alat yang dipesan ini sesuai dengan apa yang dipesan, sesuai dengan apa yang sudah terikat di dalam surat perjanjian pemesanan atau SPK. Ya, jangan sekali-sekali mengklik sebelum alat itu diperiksa. Karena begitu Bapak Ibu mengklik BAST secara administrasi, ya, penyedia sudah meminta haknya dibayar. Karena begitu diklik BAST bisa dipastikan alat itu diasumsikan sudah diterima dan sesuai dengan surat pesanan. Jadi mohon ini menjadi perhatian kepada Bapak Ibu, kepada timnya untuk jangan mengklik sebelum barang diperiksa dan sesuai dengan pesanan. Ya Bapak Ibu, kalau boleh saya share sebentar, ini ada juga karena ada juga sebentar. Ini kami dapat informasi hari ini di grup pimpinan. Nah ini sudah terlihat Mbak Nita ya? Sudah Pak. Sudah ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya, di SMK ya, kalau Bapak lihat di kolom pertama Bapak cari yang row tertulis SMK. Ini ada sejumlah 1.355 SMK penerima bantuan yang terkait peralatan. Ini baik peralatan prioritas maupun SMKPK. Ini ada sekitar 84 miliar. Ya, yang BAST-nya sudah diklik oleh sekolah, tetapi belum dibayar. Ya, ini yang saya khawatirkan terkait tadi apa yang saya sampaikan di akhir tadi. Khawatirnya mereka sekolah ini sudah klik, tetapi barangnya belum dicek. Ya, sehingga tercatat nih di kami Pak, Bapak Ibu, bahwa BST-nya sudah diklik, ya, yang membuktikan barang sudah diterima, terlepas dari sesuai atau tidak, secara administrasi begitu diklik BST, maka barang sudah diterima dan sesuai. Dan ini belum dibayarkan oleh pihak sekolah. Ya. Nah, ini yang menjadi akhirnya menjadi data yang ada di kami ini kurang baik ya. Karena ada sekolah yang sudah mengklik BAST tetapi belum dibayar. Ya, jadi gini. Kalau Bapak Ibu ada pesanan kurang lebih 5 penyedia ya untuk misalkan 20 item. Nah, salah satu penyedia dari 5 ini sudah mengirimkan semua. Bapak Ibu kan sudah terima yang 70%. Itu boleh dibayarkan kalau sudah ada yang penyedia yang satu tadi sudah mengirimkan semua dan sesuai. Ibu boleh bayarkan dan sudah diklik berita acara menggunakan dana yang 70%. Ya. Sehingga kenapa kami mengingatkan kepada Bapak Ibu kembali, karena begitu Bapak Ibu sudah pesan semua 100%, SPK sudah terbit, Bapak Ibu kirimkan kepada kami 30% cair, barang dikirim Bapak Ibu sudah bisa bayar semua. Tetapi ingat, yang dibayar manakala barang diterima sudah sesuai ya. Kalau memang butuh instalasi sudah diinstalasi ya. Jadi kalau belum diinstalasi ya Bapak Ibu jangan klik berita acara. Begitu berita acara Bapak Ibu klik, penyedia akan menuntut Bapak Ibu. Karena secara administrasi barang sudah diterima dan sesuai. Jadi ini mohon perhatian nih Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kepada Bapak Ibu semua untuk menjadi perhatian kita semua. Ingat, kita hanya tinggal hitungan hari untuk mencairkan yang 30%. Kami juga tidak ingin pekerjaan Bapak Ibu ini tidak selesai karena anggaran yang 30% tidak cair ke sekolah Bapak Ibu terkait laporan yang belum disampaikan ya. Jadi mohon perhatian kepada Bapak Ibu semua.
Dan berikutnya setelah ini Mbak Nita akan menyampaikan kembali tentang pedoman pelaporan. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau masih ada yang salah ternyata bisa segera diperbaiki, dan yang belum menyampaikan laporan baik 0% maupun 50%, baik fisik, non-fisik maupun alat, segera menyampaikan kepada kami sehingga kita selesaikan pembayaran 30% ini segera setelah Bapak Ibu nyampaikan ya. Mohon ini menjadi perhatian Bapak Ibu semua. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, insya Allah Bapak Ibu tetap diberi kesehatan, tetap diberi kemudahan dalam dan kelancaran dalam melakukan aktivitasnya, sehingga kegiatan program SMKPK di sekolah Bapak Ibu dapat berjalan dengan baik. Sehingga sekolah Bapak Ibu betul-betul memang menjadi SMK pusat keunggulan yang akan memberikan dampak besar kepada sekolah Bapak Ibu, kepada provinsi di mana Bapak Ibu sekolah berada, dan secara nasional itu memberikan impact yang luar biasa terkait dengan kebekerjaan, kewirausahaan, maupun melanjutkan yang menjadi outcome dari program ini, yaitu BMW, di mana tingkat kebekerjaannya melanjutkan yang sesuai dengan vokasinya maupun anak-anak mandiri dalam hal berusaha, ini betul-betul dapat terlaksana dari lulusan sekolah Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, demikian. Selanjutnya nanti Mbak Nita akan menyampaikan paparan terkait dengan pedoman pelaporan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amar. Selanjutnya saya akan menyampaikan paparan mengenai pedoman pelaporan. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Mbak Nita. Terima kasih Pak Amar. Pak Amar, sebelum lanjut ke pedoman pelaporan, mungkin kita bikin kesepakatan ya Pak Amar. Ya, monggo Mbak Nita. Untuk laporan baik 0% maupun 50% peralatan dan 0% fisik kita tunggu sampai hari Jumat tanggal 19 ya Bapak Ibu. Jadi untuk laporan 0% baik fisik maupun peralatan kita tunggu sampai hari Jumat tanggal 19, dan laporan 50% peralatan kita tunggu sampai hari Jumat juga tanggal 19. Jadi untuk yang peralatan terakhir adalah tanggal 19 November tahun 2021. Kemudian untuk laporan fisik kami tunggu sampai tanggal 30 November tahun 2021 untuk yang 50%-nya. Mbak Nita, mungkin menjadi perhatian khususnya untuk yang tahap pertama, kedua ya. Itu barangkali tanggal 25 ya, karena mereka mestinya sudah 50% ya. Jadi untuk yang fisik maju di tanggal 25 ya Bapak ya, Ibu. Ya, saya tidak pengen nanti baru kita proses di Desember. Itu sangat beresiko untuk tidak tercairnya. Khawatirnya itu aja. Jadi untuk laporan 0%, baik fisik maupun peralatan, dan laporan 50% peralatan, kami tunggu sampai tanggal 19 November tahun 2021. Kemudian untuk laporan 50% fisik, kami tunggu tanggal 25 November tahun 2021. Itu untuk
tanggal terakhir Bapak Ibu menyampaikan laporan. Ya, mohon dicatat Bapak Ibu ya, tanggal-tanggal penting itu ya. Ya, lanjut Mbak Nita. Baik, nanti akan kami sampaikan di grup, jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan ke tim perencana dan tim pelaksana untuk bantuan SMKPK. Selanjutnya saya sampaikan untuk paparan pelaporan. Jadi paparan laporan di SMKPK itu ada 3 dari laporan awal, laporan 50%, dan laporan 100%. Nah, laporan awal terbagi 3 kembali Bapak Ibu, yaitu ada laporan kegiatan fisik, laporan kegiatan non-fisik, dan laporan kegiatan peralatan, pengadaan peralatan. Saya mulai dari laporan awal atau 0% untuk kegiatan fisik. Laporan awal untuk kegiatan fisik itu terdiri dari lembar informasi bantuan awal, fotokopi rekening, jadi Bapak Ibu harus menyampaikan fotokopi rekening koran, kemudian jadwal pelaksanaan kurva S. Kurva S ini harus terdiri dari semua dana yang ada di rencana penggunaan dana. Jadi waktu ketika Bapak Ibu BIMTEK di awal itu ada Bapak Ibu membuat rencana penggunaan dana mulai dari pekerjaan ya pembangunan yaitu rehabilitasi, renovasi, redesign, kemudian perencana pengawas, kemudian administrasi, sanitasi, interior, dan atau perabot. Jadi dan terakhir ditambahkan adalah non fisik. Jadi semua yang tertuang dalam RPD itu Bapak Ibu buatkan kurva S-nya, dana keseluruhan yang ada di rencana penggunaan dana. Kemudian foto awal. Foto awal difotokan menggunakan timestamp. Diambil dari 4 titik bagian. Ya, jadi Bapak Ibu, nah bangunannya mau direhabilitasi, renovasi atau redesign itu menggunakan aplikasi timestamp. Diambil dari 4 titik bagian. Selanjutnya untuk laporan awal pengadaan peralatan pendidikan. Dimulai dari lembar informasi bantuan, rencana pemenuhan kebutuhan peralatan, jadi mulai dari jenis, spesifikasi, dan jumlah peralatan. Kemudian fotokopi rekening koran yang tertera dana bantuan masuknya. Kemudian jadwal rencana pelaksanaan pengadaan peralatan pendidikan hingga pelaporan. Kemudian foto ruangan praktek siswa progres terakhir untuk penempatan peralatan dan layout penempatan peralatan. Sedangkan untuk laporan awal kegiatan non-fisik itu terdiri dari 2, lembar informasi bantuan dan jadwal rencana pelaksanaan pelaporan. Untuk pelaporan kemajuan 50%, untuk kegiatan fisiknya, Bapak Ibu mulai dari laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan 50%, laporan kemajuan pekerjaan minggu terakhir ditandatangani oleh Ketua Tim Pembimbing Perencana Pengawas dan Ketua Tim Pembangunan diketahui oleh Kepala Sekolah Asli. Jadi laporan kemajuan minggu terakhir ini adalah progres fisik Bapak Ibu minimal 50% atau lebih. Jadi kalau tolong dijumlahkan ketika progresnya sampai berapa persen. Karena ketika masih di bawah 50%, kami tidak akan proses. Kami akan proses melihat dari laporan pekerjaan minggu terakhir.
Kemudian yang bagian ketiga yaitu surat tanggung jawab mutlak. Ini juga harus diberi materai, tanda tangan sekolah, dan dibubuhi stempel asli. Jadi Bapak Ibu ketika mengunggah baik yang laporan kemajuan 50% dan surat pertanggungjawaban mutlak, itu harus dalam scan yang asli. Jadi bukan surat tersebut difotokopi kemudian di-scan. Nah, laporan seperti itu tidak akan kami terima, jadi scan-nya harus yang materai asli, yang sudah ada tanda tangan, materai, dan stempel sekolah. Kemudian di bagian keempat adalah foto kemajuan pekerjaan dari mulai 0% sampai dengan minimal 50%, dan harus dibuat berwarna, diambil dari 4 titik koordinat masing-masing, menggunakan aplikasi timestamp. Jadi biar kita mengetahui bahwa pembangunan Bapak Ibu benar di lingkungan sekolah Bapak Ibu dan dibangun pada waktu tahun anggaran 2021. Selanjutnya untuk laporan 50% pengadaan peralatan. Laporan kemajuan 50% pengadaan peralatan di poin pertama adalah laporan kemajuan pengadaan peralatan minimal 50% atau lebih dibubuhi oleh materai, kemudian ditandatangani kepala sekolah dan distempel. Dan juga surat pertanggungjawaban mutlak, kemudian diberi materai, tanda tangan, dan stempel sekolah. Untuk lampiran untuk peralatan 50% adalah SPK atau surat perintah kerja dari Siplah Kemendikbudristek. Jadi Bapak Ibu setelah memesan alat senilai bantuan peralatan SMKPK senilai 100% dan kemudian keluar SPK dari Siplah. Nah, Bapak Ibu sampaikan ke kami untuk dilampirkan pada laporan 50%. Kemudian pada bagian keempat adalah daftar rekapitulasi SPK 100%. Untuk daftar rekapitulasi laporan kemajuan dan surat tanggung jawab mutlak akan ada di lampiran. Nanti akan kami sampaikan. Kemudian untuk laporan pekerjaan non-fisik, laporan kegiatan non-fisik dimulai atau dilampirkan yang pertama laporan kegiatan non-fisik minimal 50% atau lebih, kemudian diberi materai, ditandatangani oleh kepala sekolah, dan dibubuhi oleh stempel asli. Bagian yang kedua adalah kegiatan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas laporan kegiatan minimal 50% atau lebih. Diberi materai, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah, dan distempel sekolah. Untuk lampiran kegiatan non-fisik 50%, pertama adalah foto hasil kegiatan. Jadi foto hasil kegiatan harus berwarna. Kemudian dokumen. Jadi setelah Bapak Ibu melaksanakan kegiatan, akan ada dokumen yang dihasilkan. Nah, itu harus disampaikan pada laporan 50%. Begitu, Bapak Ibu. Untuk laporan 100% dan selanjutnya, Bapak Ibu bisa membaca sendiri di pedoman pelaporan yang sudah kami sampaikan di grup, dan ada juga di Takola. Silakan Bapak Ibu bisa melihat untuk pedoman pelaporan SMKPK. Kemudian kita lihat contoh lampirannya.
ini untuk kegiatan fisik 0%. Yang sering terjadi kesalahan atau kami sering tolak untuk laporan 0%, yaitu pertama adalah judul bantuan. Judul bantuan yang di sini, Bapak Ibu sering terjadi kesalahan, bukan bantuan SMK Pusat Keunggulan sektor lainnya, tetapi bantuannya bunyi ruang praktek siswa atau bantuan peralatan. Nah, Bapak Ibu, bantuannya itu adalah SMK Pusat Keunggulan sektor lainnya. Jadi jangan diganti dengan ruang praktek siswa ataupun dengan peralatan. Kemudian untuk lembar informasi. Untuk lembar informasi di sini untuk laporan awal non fisik, surat perjanjian ini sering terjadi kesalahan. Nomor surat perjanjiannya dan tanggal surat perjanjiannya tolong diperhatikan. Dilihat dari SPK Bapak Ibu dengan Direktorat SMK. Kemudian nilai bantuan yang di sini, nilai bantuan fisik untuk 0%, Bapak Ibu tolong dikurangi dengan non-fisik, nilai non-fisik, karena laporan 0% Bapak Ibu awal itu nilainya dikurangi dengan non-fisik. Kemudian tanda tangan, stempel. Jangan lupa, karena terkadang belum ada tanda tangan sudah dikirim di Takola. Begitu, Bapak Ibu. Kemudian yang dilampirkan adalah fotokopi rekening giro, kemudian pekerjaan kurva S. Kurva S di sini ada RPD fisik dan non-fisik. Jadi semua yang ada di RPD dicantumkan pada di dalam kurva S. Kemudian foto awal bangunan. Bila kolom Bapak Ibu segini terlalu kecil untuk menampilkan foto pembangunan, Bapak Ibu bisa fotonya satu lembar isi 2 foto. Jangan dipaksakan foto kecil-kecil, yang kami pun akan sulit melihat. Dilanjutkan dengan laporan fisik 50%. Lihat judul bantuannya ya Bapak Ibu, tetap diperhatikan, judul bantuannya tetap sama, SMK Pusat Keunggulan sektor lainnya. Kemudian untuk laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan 50%, judul bantuan juga sama, SMK Pusat Keunggulan sektor lainnya. Kemudian di sini ada nomor SK. Nomor SK yang di sini sudah kami sampaikan di grup. Bila nanti Bapak Ibu memerlukan lagi, nanti akan kami sampaikan di grup. Jangan sampai terjadi kesalahan kembali, karena terjadi kesalahan, Bapak Ibu harus membuat ulang laporan. Yang sering terjadi kesalahan di sini adalah nomor SK yang dikeluarkan oleh Dirjen. SK penetapan SMKPK, bukan SK dengan pejabat pembuat komitmen Direktorat SMK. Harus diperhatikan nomor SK-nya. Dan nilai rupiah yang di sini adalah nilai keseluruhan yang ada di RPD, termasuk nilai non-fisik. Jadi nilai yang di sini adalah nilai surat perjanjian kerjasama dengan Direktorat SMK, nilai fisik plus non-fisik. Diperhatikan ya Bapak Ibu. Kemudian diberi materai, ditandatangani, dan distempel. Bapak Ibu juga jangan lupa mengisi besaran persentase pekerjaan. Karena kalau nilai besaran ini tidak terisi, kami juga tidak akan bisa proses. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk laporan pekerjaan mingguan,
Bapak Ibu yang disampaikan ke kami cukup yang pekerjaan terakhir. Tetapi untuk arsip sekolah harus Bapak Ibu buat mulai dari 0% sampai dengan minggu terakhir penyampaian laporan 50%. Jangan lupa dibuat totalnya, karena kami akan melihat total pekerjaan Bapak Ibu sudah sampai berapa persen dari nilai yang di sini. Kemudian tanda tangan oleh tim pembimbing perencana sama ketua tim pembangunan, kemudian diketahui oleh kepala sekolah, dan distempel sekolah. Selanjutnya adalah surat tanggung jawab mutlak. Surat tanggung jawab mutlak, Bapak Ibu, isi bantuannya tetap sama, SMK Pusat Keunggulan, sektor lainnya. Kemudian diberi materai, tanda tangan, stempel. Diambil juga foto kondisi dari 0%, 30%, dan 50%. Kalau memang Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan tadi, kolom ini terlalu kecil untuk menampilkan bangunan Bapak Ibu, bisa diperbesar. Jadi misalkan Bapak Ibu satu lembar ini untuk 2 gambar, silakan. Kemudian untuk laporan 100%, Bapak Ibu bisa nanti dibaca, karena kita fokus sekarang ini untuk laporan awal dan laporan 50% terlebih dahulu. Ini untuk laporan 0% yang pembelajaran, industri, atau budaya kerja. Jadi yang nilainya ketika di rencana penggunaan dana sebesar 200 juta. Jadi setiap sekolah masing-masing mendapat 200 juta untuk pembelajaran berbasis industri atau budaya kerja. Untuk laporan 0% ya, pertama dari cover dulu, tetap judul bantuannya tetap SMK Pusat Keunggulan sektor lainnya, kemudian dilanjut dengan lembar informasi, jadi ada nama sekolah, nilai bantuannya 200 juta. Nah, surat perjanjian di sini adalah surat perjanjian fisik dan non-fisik. Jadi Bapak Ibu memiliki 2 surat perjanjian setiap sekolah, kecuali yang tidak mengambil peralatan ya. Itu ada surat perjanjian 2. Yang pertama, surat perjanjian fisik dan non-fisik, dan surat perjanjian peralatan. Jadi silakan Bapak Ibu melihat kembali surat perjanjian di masing-masing sekolah Bapak Ibu yang sudah ditandatangani. Jangan sampai terjadi kesalahan nomor surat perjanjian dan tanggal surat perjanjiannya. Kemudian ditandatangani dan distempel. Dibuat rencana, jadwal, hingga pelaporan. Jadi untuk lampiran non-fisik dibuatkan rencana, pelaksanaan, hingga pelaporan. Nah, untuk laporan 50%, penguatan proses pembelajaran industri dan budaya kerja, judul bantuannya tetap sama, yaitu bantuan SMK Pusat Keunggulan sektor lainnya. Kemudian untuk laporan 50%, Bapak Ibu perhatikan di sini, karena akan berbeda dengan yang fisik, di sini ada tambahan proses pembelajaran industri dan atau budaya kerja untuk bantuan SMK Pusat Keunggulan sektor lainnya. Jangan lupa dituliskan judul bantuannya ya Bapak Ibu. Kemudian nomor SK di sini
nanti akan kami sampaikan kembali di grup, atau nanti akan saya paparkan sedikit nilainya untuk pengisian nomor SK-nya di mana. Dan tanggalnya jangan lupa diperhatikan tanggalnya. Kemudian judul bantuannya masih sama, SMK Pusat Keunggulan Sektor Lainnya. Nah, nilai bantuan di sini adalah nilai 200 juta rupiah. Jadi nilai bantuan di sini cukup nilai yang non fisik saja. Kemudian diberi materai, tanda tangan, stempel. Setiap titik-titik jangan lupa diperhatikan isiannya. Jadi Bapak Ibu sebelum tanda tangan dibaca kembali surat-suratnya, diperhatikan dengan baik. Kalau memang sudah benar baru Bapak Ibu tanda tangani. Kemudian yang untuk proses selanjutnya adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk budaya kerja atau pembelajaran berbasis industri untuk laporan 50%. Surat tanggung jawab mutlak ini setiap sekolah wajib ada dan diberi materai 10.000 tanda tangan stempel. Kemudian foto kegiatan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kegiatannya untuk budaya kerja ada 10 kali kegiatan, silakan dilampirkan setiap kegiatannya. Kalau misalnya budaya pembelajaran di industrinya ada 5 kegiatan, silakan dilampirkan setiap kegiatannya. Kemudian jangan lupa dilampirkan dokumen kegiatan, hasil kegiatan. Selanjutnya untuk peralatan. Untuk peralatan, dimulai dengan laporan awal. Bantuannya tetap sama Bapak Ibu, SMK Pusat Keunggulan Sektor Lainnya. Jadi jangan diganti dengan judul bantuan lain, karena Bapak Ibu SK-nya adalah SK SMK Pusat Keunggulan Sektor Lainnya. Kemudian lembar informasi, diperhatikan nilai bantuan, sama nomor surat perjanjian dan tanggal surat perjanjian. Kemudian diberi tanda tangan, stempel. Untuk laporan 0%, dilampirkan analisa kebutuhan peralatan pendidikan kejuruan SMK. Bapak Ibu juga di Takola ada usulan peralatan yang ditandatangani oleh perguruan tinggi pendamping. Nah, kebutuhan alat tersebut tidak ada di dalam usulan perguruan tinggi pendamping. Jadi setiap alat yang ada di sini harus terdapat dalam usulan perguruan tinggi pendamping. Nah, bila Bapak Ibu memiliki sisa dana, misalnya setelah hasil negosiasi, ternyata ada sisa dana misalnya 100 juta, Bapak Ibu ingin membelikan peralatan kembali, diizinkan, tetapi sampaikan dengan perguruan tinggi pendamping bahwa Bapak Ibu ingin menambah peralatan dari sisa dana peralatan. Nah, dibuat usulan kebutuhan peralatan yang baru, kemudian diminta tanda tangan oleh perguruan tinggi pendamping. Untuk laporan 0%, dilampirkan fotokopi rekening koran, jadwal rencana pelaksanaan pengadaan peralatan. Jadi Bapak Ibu, pengadaan peralatannya dijadwal, dibuat. Kemudian foto ruangan praktek siswa. Jadi ketika Bapak Ibu menempatkan peralatan praktek tersebut, di ruangan praktek manakah peralatan tersebut ditempatkan. Kalau misalnya masih dalam progres pembangunan, sampai sejauh mana
progres tersebut. Nah, itu yang difotokan di sini. Kemudian dibuatkan layout penempatan peralatan. Bapak Ibu bisa minta tim perencana. Jadi Bapak Ibu membeli alat yang ditempatkan di RPS tersebut akan diletakkan di mana. Nah, harus dibuat layout-nya. Kemudian untuk laporan 50% peralatan, untuk judul bantuan masih sama, SMK Pusat Keunggulan sektor lainnya. Kemudian laporan pekerjaan pengadaan peralatan 50%, bantuannya tetap sama SMK Pusat Keunggulan sektor lainnya. Diperhatikan juga untuk nomor SK. Nomor SK di sini sama tanggalnya. Nanti akan kami sampaikan dan jangan keliru kembali Bapak Ibu. Kemudian untuk nomor surat perjanjian kerjasama. Nah, nilai di sini adalah nilai Bapak Ibu yang tanda tangani di dalam surat perjanjian kerjasama dengan Direktorat SMK. Jangan lupa diberi persentasenya, karena terkadang sekolah kelupaan untuk membubuhi persentase. Di sini kemudian diberi materai, tanda tangan, stempel. Dibuatkan juga, dilampirkan surat tanggung jawab mutlak. Dibuat seperti ini, beri materai, tanda tangan, stempel. Untuk laporan 50% peralatan, tadi sesuai kesepakatan adalah tanggal 19 November tahun 2021. Kemudian untuk yang fisik terakhir tanggal 25 November tahun 2021. Di lampiran 50% peralatan itu juga dilampirkan daftar rekapitulasi peralatan praktik. Kemudian dilampirkan juga surat perintah kerja dari Siplah Kemendikbudristek. Jadi surat perintah kerja yang dari Siplah itu harus nilainya 100% dengan nilai sama dengan nilai bantuan Bapak Ibu. Selanjutnya saya coba share untuk nomor SK dan nilai bantuan setiap sekolah. Kita beri contoh ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Kita mulai dari, saya contohkan untuk SMK sektor lainnya. Untuk SMK, contohnya SMK Negeri PP Sare. Ini pertama ada nomor NPSN, kemudian ada nomor SK, fisik dan non-fisik. Di sini nomor SK-nya. Nanti biasanya untuk yang PDF, untuk PDF-nya sudah ada tambahannya D2.KU.03.00 tahun 2021. Nanti yang kami share sudah lengkap. Jadi nomor SK-nya sudah lengkap. Kemudian nomor SPK-nya, nomor surat perjanjian kerjasamanya. Bapak Ibu bisa melihat nomor surat perjanjian kerjasamanya di setiap surat perjanjian kerjasama Bapak Ibu. Jadi untuk yang non-fisik dan fisik
itu berbeda dengan peralatan. Kemudian diperhatikan tanggalnya, tanggal Bapak Ibu tanda tangan surat perjanjian. Nah, ini untuk SK alat, nomor SK alat, dan ini untuk nomor SPK-nya. Kemudian untuk tanggal Bapak Ibu tanda tangan untuk SMK PK sektor lainnya, itu tanggalnya sama untuk yang peralatan, tanggal 9 September semua, dan nomor SK-nya juga sama, 4496. Oke. Jadi nilai yang di sini, Bapak Ibu bisa lihat, di sini untuk yang non-fisik, jadi total keseluruhan yang untuk laporan 50% Bapak Ibu, itu di sini nilai di non-fisiknya. Jadi ketika Bapak Ibu laporan fisik, mohon maaf, ketika Bapak Ibu laporan fisik 50%, itu di sini adalah nilai fisik dan non-fisik. Jadi harus dicantumkan nilai keseluruhan. Kemudian untuk nilai peralatan. Di sini ada nilai peralatan. Jadi nanti ini masih dalam bentuk Excel, nanti kami akan PDF-kan. Dan format yang Excel ini, yang tadi nomor SK dan nilai bantuan, akan kami share juga di grup untuk SMKPK. Bapak Ibu bisa ngetik di kolom chat bila nanti ada kepala sekolah yang belum masuk di grup SMKPK, nanti akan kami masukkan ke grup. Jadi Bapak Ibu biar tidak tertinggal ketinggalan untuk informasi yang kami sampaikan. Demikian paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa raise hand. Saya berikan untuk 3 penanya saja, karena selanjutnya Bapak Ibu bisa menanyakan setiap fasilitator Bapak Ibu, atau bisa menghubungi saya bila ada pertanyaan lebih lanjut. Demikian. Silakan, ini ada satu dari Pak Syahrani, SMK 3 Tarakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Ini kami kan sudah mengirimkan laporan 0%. Cuma di Takola itu masih dalam proses. Jadi mohon untuk apakah kami sudah benar atau tidak. Kalau belum kan kami bisa perbaiki. Lalu yang kedua Ibu, kendala kami ini sebenarnya bukan di non fisik sama peralatan, tapi di fisik Ibu. Kami kan terima paling lambat, itu tahap 5. Kami terima dana itu tanggal 16 September. Lalu kami mulai membangun tanggal 29 September. Sekarang sudah mencapai sekitar baru 25%. Itu pun sudah dilembur di apa Ibu? Ya kan? Nah, untuk laporan yang lain kan nggak kendala, cuma kayak butuh foto yang 50%-nya ini, Bu. Nah, saya sudah suruh lembur, suruh apa, nanti usahakan mungkin, saya bilang kalau tidak ada kendala, mungkin bisa sekitar 20-25 November itu, bahkan bisa 30 November, karena sini ada kendala cuaca juga, Ibu. Ya kan? Kadang mereka juga kerja malam. Maksudnya, jika sampai tanggal deadline itu 25, kami tidak mencapai 50%, barangkali cuma 40%, apakah bisa kami mengirim laporan itu aja Bu, yang fotonya yang 40 itu Bu? Karena kan bukan kita nggak mau, pasti kita selesaikan. Cuma memang kan saya tanya sama tukangnya, ini masalah struktur, dia bilang kalau ngecor-ngecor itu nggak bisa langsung cepat-cepat Pak Diano, ya kan? Kalau pasang bata atau apa bisa kita kebut, tapi kalau struktur dia bilang ya kalau memang 2 hari baru dibongkar itu Pak pencornya. Nggak bisa, kan saya tekan terus itu Bu sama kejadian ini, karena memang kami terima dananya paling lambat, bahkan sampai kerja malam, saya sudah suruh kerja malam itu Bu. Nah maksud saya kalau sampai nanti tanggal 25 itu kami hanya mencapai di bawah 50%, seperti apa Ibu? Ya kan, demikian Ibu.
Terima kasih Mbak Pak. Rita, biar saya jelasin ya. Silakan. Ya, jadi gini, terima kasih Pak Sahirani. Ya Pak. Ya, jadi gini, yang 25 itu untuk yang apa? BIMTEK-nya di awal-awal, ya. Jadi pastikan Bapak Ibu, terutama untuk yang BIMTEK-nya yang terakhir, ya. Bapak Ibu kan juga bisa melihat dari kurva S-nya ya. Bisa komunikasi dengan tim perencana dan tim pengawas Bapak Ibu. Pastikan ini bisa dilakukan percepatan, enggak? Ya, saya memahami betul kalau struktur berarti memang wah nunggu cornya kering dulu, fondasinya harus kering dulu baru bisa lanjut gitu. Iya Pak, benar Pak. Jadi untuk yang terakhir kita bisa beri dispensasi sampai dengan tanggal 30 Mbak Nita ya. Baik Pak. Itu Bapak ya. Ya Pak, makasih Pak. Terkait dengan alatnya kan Bapak sudah pesan semua kan? Alat nggak masalah Pak, sudah bisa kita anukan alat sama non fisik bisa Pak. Cuma yang saya kendala itu yang foto yang saya bilang tadi itu Pak. Oke, 50%. Jadi yang alat Bapak bisa segera kirim laporan 50% dan 0%-nya ya. 0 sudah Pak. 0 Ya, sudah. 50% alat segera dikirim ya. Iya Pak. Biar itu yang siap, 30% alatnya kita proses. Iya Pak. Ya. Kalau itu siap Pak. Oke, terima kasih Pak Sairani. Saya kira yang lain juga akan seperti itu ya. Bersama Pak. Baik. Terima kasih Pak Marsudi. Terima kasih Pak Sairani. Selanjutnya Pak Suryani dari SMK 3. Silakan Pak Suryani. Oh ya, oke. Terima kasih Bu. Saya Suryani dari SMK Negeri 3 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Ini sehubungan dengan pelaporan kami di Takola. Kami sudah diterima Bu yang 50% fisiknya. Namun yang lain peralatan itu belum diproses 0%, kemudian awal non fisik juga 0% belum diproses, dan laporan kemajuan 50% non fisik juga diproses. Itu kendalanya di mana Bu untuk sekolah kami? Mohon kalau ada permasalahan atau tolong di-share ke kami ya. Terima kasih Bu Yunita. Terima kasih Pak Suryani. Bapak, terima kasih sudah menyampaikan laporan. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang lain yang sudah menyampaikan laporan. Kami ucapkan terima kasih. Semua pemeriksaan masih kami proses Bapak, masih kami lihat apakah sudah benar atau belum. Karena kemarin kami lihat banyak sekolah yang terjadi di kesalahan nomor SK. Nanti akan kami pastikan lagi, tapi Bapak Ibu juga memastikan juga laporan yang ada di sekolah, apakah nomor SK-nya dan nilainya, apakah sudah benar atau belum. Demikian. Gini Bu, kami kan termasuk tahap pertama, itu yang dikhawatirkan jika tahap kedua atau 30% ini terlambat, itu yang jadi masalah. Waktu deadline pekerjaan kami sudah habis Bu. Jadi mohon cepatnya melihat punya kami, jangan sampai nanti kami deadline-nya sudah waktunya lewat. Demikian Bu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Mau saya tambahkan? Iya, silakan Pak Amar. Jadi mohon terima kasih Pak Suryani. Jadi gini Bapak, mohon bantuan Bapak juga. Ya, kami juga tidak bosan-bosannya mengingatkan tim kami. Tetapi Bapak juga mohon Bapak Ibu aktif. Kan Bapak Ibu tahu nih siapa fasilitatornya. Ya, silakan direcokin tuh Pak fasilitator kami. Ya. Kalau memang mereka tidak merespon, laporkan ke kami. Ya. Jadi ini bentuk komunikasi yang nantinya akan berjalan dengan baik. Ya, kalau memang belum direspon, silakan laporkan ke kami, nanti akan kami tindak lanjuti.
SMK Mualimin. Oke. Ya, terima kasih Bu untuk waktunya. Ya, baik Pak. Ini untuk berkaitan dengan ongkir yang di SPK-nya Bu. Untuk pengadaan barang, untuk yang supplier kita kan ada ketika di SPK untuk ongkirnya tidak dimasukkan itu Bu. Padahal Ya. nantinya kan ada ongkirnya. Itu nanti proses pembayarannya bagaimana dan untuk laporannya Bu. Karena tadi harus lewat siplah semua untuk dari SPK semua. Baik Pak. Untuk ongkir, Bapak bisa tanyakan ke penyedia, apakah Ya. yang bayar penyedianya atau sekolah. Resi pengirimannya. Di resin penerimannya. Iya. Ya, itu ya kemarin kan kita sudah komunikasi kalau di siplah dari SPK yang kita ajukan untuk pengiriman dari sana untuk pengisian ongkirnya itu kan ada yang lupa untuk menuliskan di seblahnya untuk ongkirnya berapa. Jadi di SPK-nya untuk ongkirnya 0%. Jadi kita komunikasi, oh iya Pak, itu nanti kita ada ongkir, nanti kita lewat apa? Dokumen apa? Untuk resin pengiriman saja bagaimana gitu. Iya, nanti berarti resi pengirimannya disampaikan ke dari pihak penyedia ke sekolah Bapak untuk ongkirnya ya Pak. Iya. Iya. Tapi Ya. untuk pelaporannya Bu? Pelaporannya tetap buktinya pakai resi itu Pak. Berarti untuk nanti kita transfernya langsung langsung ke penyedianya. Berarti kan di luar biayanya dari siplah tadi ya Bu penyedia. ya? Iya, Di biayanya luar kan siplah? iya. Oh, iya. Biayanya tidak melalui siplah kan berarti ongkirnya. Ya. Iya. Jadi transfernya Tidak ke masalah Bu ya? penyedianya. Nggak apa-apa Pak. Oke. Gitu. Takut salah Bu. Begitu ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, SMK Mualimin sudah cukup. Nah, selanjutnya terakhir untuk SMK 7 Palu. Silakan Pak Asar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terkait dengan pembelanjaan peralatan. Ya, saya Jaya Rahman, Ketua Tim Pembelanjaan Peralatan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ada 7 peralatan yang kita butuhkan itu tidak ada dalam permen. Nah, itu bagaimana solusinya? Yang kedua terkait dengan bangunan. Nah, ada beberapa peralatan yang kita belanja itu kita pesan itu dirakit dulu. Misalnya skoci itu kita pesan dari Surabaya. Dan itu bisa jadi nanti di bulan Januari bersama dewi-dewinya. Nah, sementara itu akan melekat di bangunan fisik. Sehingga fisik ini tidak bisa 100% ketika alat itu tidak dipasang di situ. Nah, itu saya minta kepada Ibu Yunita bisa memberikan solusinya begitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Hasan. Pak Amar mungkin mau menjawab? Ya, jadi saya mau clearkan dulu ya.
kemarin kan Bapak juga ada fasilitasi oleh konsultan peralatan di kami ya. Dan juga kami mintakan kepada Bapak Ibu untuk mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi pendamping. Pertanyaan saya pertama, apa yang mendasari sekolah mengadakan peralatan tidak sesuai dengan standar di Permendikbud? Gimana Bapak? Coba mohon dijelaskan terlebih dahulu. Ya, yang pertama bahwa peralatan itu untuk sertifikasi kompetensi. Jadi kita buat RPS kita itu adalah RPS BSP, tempat uji kompetensi, Pak. Oh, berarti adalah, ini mohon maaf sebentar. Bapak sekolah kemaritiman ya? Iya, sekolah kemaritiman. Oke, alatnya berarti yang dibelikannya itu barangkali mengacu kepada Ditjen Perhubungan Laut ya? Iya, betul. Oke, berarti nanti itu juga di dalam laporan kami diberi ya terkait dengan standar yang digunakan. Bahwa standar yang kami gunakan adalah standar dari Ditjen Perhubungan Laut. Dan alat-alat itu memang ada di regulasi Ditjen Perhubungan Laut. Ya, karena memang sekolah kemaritiman ini tidak bisa terlepas dari standar AIMO, standar yang dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan Laut, itu ya. Ya, terus siap. Proses pengadaannya Bapak menggunakan SIPLA atau apa? SIPLA, oke. Terus tadi ada disampaikan terkait dengan alat ini yang akan dipasang terkait dengan fisik bangunan. Ya, betul. Ya, gitu. Nah, itu kalau Bapak perhitungkan gitu ya. Tentu untuk proses pencairan 30% saya yakin tidak akan terkendala karena syaratnya adalah progres 50%. Ya. Gitu ya. Seperti itu. Tapi ya. Kalau lewat ke Januari itu Pak, bagaimana itu? Saya tanya itu dulu. Artinya untuk proses 30%, pencairan tahap kedua itu kan tidak akan terkendala ya. Hanya barangkali untuk memasang alat ini butuh proses pekerjaan fisiknya itu, misalkan saya asumsikan 80% baru bisa dipasang. Ya, artinya kan untuk itu tidak masalah. Nah, berarti kan terkendala dengan jangka waktu pekerjaan atau jangka waktu surat perjanjian. Betul. Ya, nanti gini Pak, Bapak menyampaikan ke kami surat permohonan terkait apa yang tadi Bapak sampaikan. Oke, siap. Ya, nanti akan kami pelajari, ya, baru kami akan putuskan kami setuju atau tidak. Ya, siap. Dan itu Bapak lakukan sebelum tanggal 31 Desember. Kami sudah terima surat permohonan itu dari sekolah Bapak. Siap. Gitu ya? Siap. Oke, saya kira clear ya. Sudah paham ya? Baik Pak Asar, dan terima kasih Pak Marsudi. Selanjutnya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Marsudi. Mungkin acaranya kita tutup ya Pak Mas. Oke, gini Bapak Ibu ya. Terima kasih semua Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tadi tidak mengajukan pertanyaan betul-betul sudah memahami apa yang kami sampaikan. Nanti Mbak Nita juga akan men-share pedomannya kembali supaya Bapak Ibu menjadi perhatian ya. Jadi kami sangat-sangat terbuka kepada Bapak Ibu untuk memastikan program ini berjalan dengan baik di sekolah Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu hubungi kami, boleh melalui WA, telepon atau apa, supaya koordinasi ini tidak putus, walaupun tidak melalui pertemuan koordinasi formal seperti Zoom ini. Tetapi di era teknologi informasi ini,
komunikasi sebetulnya itu sudah tidak lagi ada hambatan. Tinggal bagaimana kita mau berkomunikasi. Silakan Bapak Ibu tanyakan apapun yang memang menjadi kendala. Jangan tanyakan kepada pihak lain yang nantinya hanya berasumsi-asumsi akhirnya salah. Tapi tanyakan, koordinasikan dengan kami. Dan sekali lagi mohon perhatian kepada Bapak Ibu untuk segera koordinasi internal agar pelaporan ini dapat segera disampaikan ke kami. Kalau ada kendala terkait belum diperiksa oleh fasilitator, silahkan kontak ya. Silahkan. 24 jam kontak mereka ya. Kalau nggak respon silahkan laporkan ke kami. Ya, ini tujuannya kami ingin segera dimudahkan, dilancarkan apa yang menjadi program direktorat di sekolah Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu ya. Semoga tetap diberi kesehatan, diberi kemudahan dan kelancaran. Kami tunggu segera laporannya baik 0% maupun 50%. Ya, Bapak Ibu semua terima kasih. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, untuk kontak person nanti akan kami share di grup juga dengan pedoman pelaporan dan nomor SK yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti yang belum, kepala sekolah yang belum ada di grup, mohon ketik di kolom chat, biarin bisa kami masukkan ke grup. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kerjasamanya. Kita akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu.